Shalom, selamat hari Minggu, Jumat terkasih. Dan mari kita membaca firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami hikmat pengertian, agar kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu dan sanggup melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami hidup di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita hari ini adalah Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dan nanti dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Saya akan baca ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pendengar firman yang baik. Tuhan Yesus berkata ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar tentu bukan hanya berbicara tentang fungsi panca indera pendengaran. Bukan itu maksudnya. Artinya bukan hanya mendengar dari sisi fisik. Tetapi apa yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bagaimana mendengar. Dan di firman Tuhan yang lain, di dalam Yakobus dikatakan menjadi pelaku firman. Banyak orang telah mendengar firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus juga memberitakan firman Tuhan ini, banyak orang yang mendengar. Tetapi yang dipertanyakan adalah bagaimana sikap mereka ketika mereka telah mendengarkan firman itu. Sampai hari ini juga banyak orang mendengar firman. Dari berbagai macam cara orang mendengar firman. Pemberitaan firman Tuhan sungguh sangat banyak. Melalui televisi, melalui siaran radio, melalui YouTube, melalui internet yang lain. Firman Tuhan sungguh sangat banyak telah diberitakan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang yang mendengar itu? Karena itu firman Tuhan hari ini yang diberikan Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan ini adalah mengajar kita bagaimana menjadi pendengar firman Tuhan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan
tentang seorang penabur. Yesus berkata bahwa seorang penabur berjalan menuju ladangnya, dan di tengah jalan ada benih yang jatuh di jalan, di pinggir jalan. Benih yang jatuh ini tentu tidak bisa hidup, karena dikatakan di sini dia akan langsung dimakan oleh burung atau diinjak-injak orang, sehingga kesempatan dia untuk hidup atau sampai berbuah itu tidak ada. Lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ayat yang kelima. Di tanah berbatu tentu maksudnya adalah bahwa ada tanah namun banyak batu, sehingga benih itu akan tumbuh namun sebentar, karena tanahnya tipis, maka dia akan segera mati, karena dia tidak bisa hidup dari batu-batu yang mengelilinginya. Yang ketiga adalah ketika benih itu jatuh di semak berduri, dia akan tumbuh bersamaan dengan semak-semak itu, dan kekuatan semak-semak itu jauh melebihi kekuatan dia untuk menyerap makanan dari tanah, sehingga ketika dia tumbuh dan terus dihimpit oleh semak-semak itu, maka dia akan segera mati dan tidak sempat berbuah. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebagian jatuh di tanah yang baik. Dia akan bertumbuh, berbuah dengan baik. Saudara yang terkasih, bagi orang yang pernah bertani akan sangat mudah mengerti perumpamaan ini, karena mereka akan sangat mengerti bagaimana benih jika jatuh di jalan tentu tidak bisa hidup. Bagaimana jika jatuh di tanah berbatu, bagaimana jika jatuh di semak berduri. Dan yang diharapkan adalah seorang petani akan menabur benihnya di tanah yang sudah dia persiapkan dengan baik, di tanah yang subur, dan dia akan menanam di sana, dan benih itu akan bertumbuh dengan baik, dan pada saatnya akan berbuah. Jemaat terkasih, seperti tadi sudah saya katakan bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah sesuai dengan arti dari perumpamaan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mulai ayat 18, bahwa pengertiannya adalah ada 4 sikap orang mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah gambaran dari yang jatuh di tanah atau di jalan. Maka itu adalah sebagai orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, karena ada kekerasan hatinya. Dia tidak membuka hatinya, dia menutup hatinya untuk tidak mengerti firman Tuhan. Bahkan ada istilah, orang mungkin mengatakan masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak menangkapnya, tidak mengertinya. Karena apa? Dia memiliki sikap menolak. Orang yang mendengar firman dengan model semacam ini adalah dia mendengar firman tetapi dia berkata, itu bukan untuk saya. Oh, itu pas untuk
si A. Ini firman Tuhan ini pas untuk si B, tetapi untuk saya tidak pas. Sehingga tidak mungkin dia bisa menerima firman Tuhan itu. Dan dia mengeraskan hati, dia tidak membuka hatinya untuk mendengarkan firman. Sehingga tidak mungkin dia berubah. Tidak mungkin dia bisa diberkati oleh firman Tuhan yang dia dengar. Banyak orang juga mempunyai sikap semacam ini, tidak mau mendengar firman. Mendengar firman menjadi sesuatu yang tabu buat mereka. Lebih baik mendengarkan hal-hal yang lain, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain, tapi tidak mau mendengar firman. Bertahun-tahun sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, namun tidak mempunyai kerinduan untuk mendengar firman. Ini adalah firman yang jatuh di tanah, di hati, yang seperti di tanah, di pinggir jalan. Yang kedua adalah, model kedua, orang mendengarkan firman Tuhan bagaikan benih yang jatuh di tanah berbatu. Dia tumbuh sebentar, tapi dengan segera dia akan layu kembali. Orang mendengarkan firman Tuhan dengan penuh semangat. Dia terhibur oleh firman Tuhan yang didengar. Dan dia mengatakan, luar biasa aku diberkati oleh firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh dia bersemangat mendengar firman Tuhan ini. Dia mengerti. Firman Tuhan tumbuh. Tetapi hanya sebentar. Begitu datang pencobaan, begitu datang penderitaan, segera dia tidak hidup di dalam firman itu. Dia tidak lagi mengingat firman Tuhan itu. Dia meragukan firman Tuhan itu. Semangat yang tadi ketika dia mendengar firman Tuhan itu hilang. Tertelan, ditekan oleh penderitaan, oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sehingga firman Tuhan tidak sempat berbuah di dalam hidupnya. Model keempat adalah orang yang mendengar firman Tuhan bagaikan benih yang jatuh di semak-semak. Benih ini akan tumbuh bersama dengan semak-semak itu. Ini adalah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun dia percaya, dia hidup di dalam firman Tuhan itu, namun bersamaan dengan itu dia juga hidup dan berpegangan kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang lain. Dan akhirnya pegangannya terhadap hal-hal yang lain, pegangannya terhadap dunia ini jauh lebih kuat daripada pegangannya akan firman Tuhan. Sehingga dia tidak bisa hidup di dalam firman Tuhan. Dia tidak bisa berbuah di dalam firman Tuhan. Karena hal-hal yang lain di dalam kehidupannya lebih menguasai dia. Kehidupan dunia ini lebih menguasai dia. Kerinduan dia untuk mendengarkan firman Tuhan tidak seberapa dibandingkan dengan kerinduan dia untuk mendengarkan hal-hal yang lain. Kerinduan dia untuk menggapai hal-hal yang lain di dalam dunia ini. Secara jasmani, kehidupan dunia ini lebih menarik baginya daripada kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Sehingga fokus hidupnya bukanlah firman Tuhan,
fokus hidupnya adalah dunia ini. Itu makanya firman Tuhan akhirnya tertekan, terhimpit oleh semua pergumulan-pergumulannya, oleh semua hal yang dia hidup. Dia percaya kepada Injil, dia percaya kepada firman Tuhan, tapi juga percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain, atau mungkin kepercayaan-kepercayaan nenek moyangnya, atau bahkan dia mempercayakan hidupnya kepada materi yang dia cari. Jemaat terkasih, yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana orang mendengarkan firman Tuhan seperti model keempat, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik, dia akan tumbuh dan pada musimnya dia akan berbuah. Ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membuka hatinya dengan terbuka. Dan setelah dia mengerti firman Tuhan, dia menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Dia hidup di dalamnya. Dia mempercayai, mengimani semua firman Tuhan yang dia dengar. Dan dia taat akan firman Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan model keempat ini adalah dia akan menghasilkan buah dalam kehidupannya, buah firman Tuhan yang dia hidupi. Jemaat terkasih, model pertama, model kedua, dan model ketiga bisa menjadi model keempat. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan model pertama untuk berubah menjadi orang dengan model keempat, maka dia harus membuang kekerasan hatinya. Dia harus membuka hatinya, membuang semua penolakan-penolakan yang ada pada dirinya dengan firman Tuhan. Tuhan bisa membuatnya berubah total. Tapi biasanya seperti orang Israel ketika mereka memiliki kedegilan hati, mereka tidak mau mendengar firman Tuhan dan tidak mau hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkali-kali mereka dengar. Nubuatan-nubuatan firman Tuhan berkali-kali diberitakan kepada mereka. Mereka mengeraskan hati. Tapi Tuhan menghajar mereka berkali-kali, berulang kali. Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran bagi mereka. Kadang-kadang mereka harus mengalami kematian. Kadang-kadang mereka harus mengalami kehancuran, dihancurkan oleh negara-negara lain, oleh karena mereka tidak hidup di dalam firman. Tuhan menghajar mereka. Nah, kalau ini terjadi, maka ada kepahitan, ada penderitaan yang mereka alami. Jemaat terkasih, mari kita melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita dapat hidup beriman kepada firman Tuhan tanpa harus kita mengalami hajaran Tuhan. Virus corona bisa menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita harus merenungkan bagaimana maksud Tuhan. Berkali-kali saya katakan, berulang kali saya katakan bahwa kita harus merenungkan
apa maksud Tuhan bagi kita secara pribadi melalui virus corona ini. Karena bisa jadi ini adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Karena itu kita harus mengerti, mencoba bertanya terus kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dari kita. Banyak cara Tuhan berbicara kepada kita, dan telah banyak firman Tuhan yang telah kita dengar. Namun menjadi pertanyaannya adalah menjadi model yang mana kita? Mungkin kita ada yang model pertama yang tidak mau membuka hati, tidak mau datang kepada Tuhan untuk dirubah oleh firman Tuhan, mengeraskan hati dengan kehidupannya dan tidak mau berubah. Barangkali juga kita ada dengan model kedua yang mendengarkan firman Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersemangat, tetapi hanya sebentar. Tiba-tiba firman Tuhan itu hilang dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam hati kita, tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam keputusan-keputusan kita, tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam segala aspek kehidupan kita. Hendaknya firman Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berpengaruh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berpengaruh di dalam keputusan-keputusan kita, mempengaruhi semua sikap dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, jika penderitaan datang, jika kesulitan datang, maka percayalah akan firman Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan, peganglah apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Berpegang teguh. Kita belajar dari tokoh Alkitab, Bapak Abraham, yang sungguh beriman dan berpegang teguh kepada apa yang Tuhan janjikan. Walaupun janji Tuhan itu tidak masuk akal, tidak bisa diperhitungkan berdasarkan akal manusia, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita berbuah 100 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, 30 kali lipat firman Tuhan? Maka kita harus menjadi tanah yang subur. Hati kita menjadi tanah yang subur, terbuka menerima firman Tuhan, dan terbuka melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, setiap pemberita firman Tuhan selalu berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan juga menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga apa yang kita dengar itu berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, pohon kelihatan dari buahnya. Maka hidup kita akan memperlihatkan buah firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat, dan hiduplah selalu dalam firman Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang kepada janji-janji Tuhan, sehingga apa yang Tuhan katakan kepada kita itu menjadi bagian dari kita, dari hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa,
Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Bapa dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami menjadi tanah yang subur, menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan. Dan selanjutnya terus kami memohon kepadamu Tuhan, agar bentengilah setiap jemaatmu dari virus corona ini Tuhan. Ketika mereka berjalan, ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, ketika mereka di rumah, dimanapun mereka berada, kiranya kuasa Kristus melingkupi mereka sehingga mereka terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan mempercayakan agar virus corona ini segera sirna di tangan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa kepada kami sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara.